Baik, dan dari Lampung kita beralih ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Sudah ada Paulina Jaru, silakan dengan cerita menarik Anda, Paulina. Selamat siang juga Desi dan Saudara, ada dua cerita menarik siang hari ini dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, informasi pertama, kota Balikpapan yang juga dikenal sebagai kota minyak, ini memiliki batik khasnya sendiri. Salah satunya adalah batik Kelubut dengan corak batik khas Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain dipakai, motif batik ini juga kerap diperlombakan. Dari sekian banyak batik dengan corak berbeda-beda di Indonesia, kota Balikpapan yang menjadi pintu gerbang masuk Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki batik motif Kelubut. Salah satu pembatiknya adalah Sutiani yang berada di bawah naungan Dewan Kesenian Nasional Daerah Kota Balikpapan. Wanita 64 tahun ini mendapatkan keahlian membatik sejak tahun 2012 lalu. Dalam sehari dirinya mampu membuat 1 hingga 2 lembar kain tergantung corak dan motifnya yang dijual hingga jutaan rupiah. Oh iya, ini mengangkat ini khasnya Kalimantan ya. Ada yang bilang api, ada bilang kue, ya ada nyompi, orang bilang begitu. Nah ini di sini saya mengangkat motif yaitu Kelubut, motif khas Balikpapan. Dalam satu hari bisa memproduksi berapa batik, Bu? Kalau batik tulis itu relatif ya. Kalau kita kan batiknya pakai pola. Kalau motifnya cuma sedikit, satu hari bisa jadi 1 atau 2. Paling lama? Ya itu tadi, kalau satu hari bisa 1 atau 2 lembar. Tapi kalau yang full semacam ini bisa 2 hari. Untuk nyantiknya saja. Selain motif Kelubut yang sudah dipaten motif asli Balikpapan, dirinya juga memiliki motif sendiri yang pernah diperlombakan, seperti motif anggrek Borneo, motif buah laimania buah khas Pulau Borneo, dan motif akar pasak bumi. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, Desi dan Saudara, banyaknya para pelari hingga event fun run di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, ini menjadi ladang cuan bagi para fotografer. Tidak hanya untuk menambah portfolio, namun juga untuk menambah penghasilan. Seiring banyaknya masyarakat yang menekuni olahraga lari, bermunculan juga para fotografer lepas di sejumlah lokasi di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satunya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Para fotografer dengan sigap mengabadikan momen para pelari yang melintas. Setiap fotografer memiliki lokasi dengan latar belakang yang menarik hingga menggunakan gear kamera andalan mereka untuk menghasilkan foto yang menarik. Aktivitas yang kerap dilakukan pada sore hari selepas mereka beraktivitas ini tidak hanya untuk menambah portfolio dan menyalurkan hobi mereka, namun juga untuk menghasilkan cuan. Setiap foto yang mereka dapat akan ditawarkan melalui aplikasi dan dijual puluhan ribu rupiah untuk setiap fotonya. Fotografer kurang lebih baru 3-4 tahunan sih Mas. Di fotografer yang foto lari ini, khusus foto lari ini sekitar segitu. Kalau kawan-kawan lama banyak sih. Kesenangannya apa, Bang? Kesenangannya apa ya? Di samping ini kan kita jual foto ke Foto You gitu. Nah, kesenangannya juga saling komunikasi sesama pelari. Saling ini aja sih, saling menyemangatin aja sih. Ini hobi sekaligus menghasilkan cuan. Benar bang. Hobi sekalian cuan. Ya 5 tahun lebih sudah lah. Di sini? Iya. Awalnya gimana ceritanya Bang tertarik? Ya, hobi-hobi aja. Hobi-hobi aja ya. Oh yang rame-rame kan? Tapi menghasilkan. Gimana Bang? Sejauh ini dengan komunitas ini semakin besar gak di Balikpapan? Makin banyak anak-anak foto sekarang. Di Balikpapan gara-gara Foto You kan banyak. Ini bisa saling sharing ilmu nggak sesama teman-teman fotografer kalau kayak gini? Sharing ilmu kalau ketemu sesama fotografer ya. Tidak hanya menghasilkan cuan, namun aktivitas ini juga dimanfaatkan sesama fotografer untuk saling bertukar ilmu. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Demikian Desi dan
dan saudara, dua informasi dari Balikpapan, Kalimantan Timur di Cerita Nusantara siang hari ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Paulina Jaru dan Iskandar Amir Dahlan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan tadi sebelumnya sudah ada Hemalina dan juru kamera Rian F. Winarta dari Lampung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kompas Siang masih akan kembali usai jeda dengan informasi Kementan temukan lebih dari 80% beras premium dioplos yang berpotensi merugikan masyarakat hingga triliunan. Setelah temuan beras premium oplosan terungkap, penjualan beras premium merosot. Predator seksual anak kini memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial dan game daring untuk menjerat korban. Lalu bagaimana negara memitigasi dan melindungi anak-anak dari para pelaku? Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami.